Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah, orang-orang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi satu keberkahan, barokah dan saling menguatkan dalam urusan agama, insyaallah. Ada yang perlu disampaikan pada kata-kata iman, tafadhol Muskurah. Kata-kata biar panjang. Iya, biar panjang. Alhamdulillah. Apa yang bisa diingat, diulang. Apa aja? Apa yang disampaikan? Mungkin sekalian juga untuk mengajak umat dalam kebaikan. Sudah diwakafkan nomor. Siap lanjutkan perjuangan selanjutnya. Apa lagi ini habis? Jadi makan, Ya. makan ini penting. Oh, Masya Allah. Cinta Allah. Ada makan. Ada makan, walaupun Ustaz tetap baca doa. Ya. Jadi walaupun doa. Doa yang afdal bisa dibacakan, siapa pemirsa nanti bisa ikut menghafal insyaallah. Doa yang afdal makan. Kalau yang umum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang umum. Siapa ada yang lebih afdal lagi? Ustaz yang nah, takliman pas. Masyaallah. Oh, ya ini doa yang memang masyhur. Kalangan para muhaddisin dari zaman ke zaman, dari Nabi. Maka orang yang beriman mesti harus hafal doa ini. Oh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Menyambut makanan datang, maka sunnah menunggu makanan. Kita yang berhasrat dengan makanan. Maka di antara adab makan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah disunahkan sebelumnya mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air yang mengalir. Bukan seperti umumnya kita hari ini disiapkan di mangkok, di kobok. Itu tidak sunnah. Sunnahnya dengan air mengalir. Maka disiapkan bagi yang menyediakan warung-warung lesehan, disiapkan air mengalir di keran. Nah, sekarang sudah banyak mulai dipraktekkan. Itu sunnah. Dengan baca doa ketika membasuh tangan. Allahumma ja'al ma'a tahura. Ya Allah, jadikanlah air yang suci. Kemudian duduk menunggu makanan datang sama dengan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian disunahkan di antaranya makan. Sebelum makan, kalau ada buah-buahan, makan buah. Kalau ada garam, sunnah mencicip garam. Fadilahnya kata Sayyidina Ali adalah mencegah 70 macam penyakit. Nah, mencicip garam itu sunnah Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Ali yang sudah mengamalkan akan mencegah 70 macam penyakit. Jadi terkadang amalan seperti ini sudah hampir sirna di kalangan umat Islam sendiri. Ini sunnah yang penting untuk kita amalkan. Kemudian yang diantara lagi adab daripada makan adalah berjamaah. Walaupun tidak satu nampan, tapi berjamaah, berkumpul dalam satu tempat. Walaupun dia pakai piring sendiri-sendiri kayak di pesta di hajatan itu, tapi ingat jangan sampai menyalahi aturan sunnah. Di antaranya berdiri,
dengan tangan kiri mengambil makanan tidak pakai ukuran berlebihan, akhirnya mubadir. Maka kita bisa mengukur perut kita sendiri, jangan ikut hawa nafsu. Kadang kita ini terpikir melihat menu yang mewah, yang lezat, kita terpancing. Kalau nanti akan jadi mubadir, maka kita bisa mengira-ngira porsi yang kita ambil berjemaah. Maka ketika di awal makan itu Nabi berikan contoh dengan 3 jari. Nah, sampai selesai tahan, subhanallah. Ya, minimal kita ambil barokah sunnahnya pertama, puluhan pertama 3 kali. 3 jari maksudnya bismillahi wa ala barakatillah. Semoga Allah berikan keberkahan di awal kita memakan makanan itu. Ketika seseorang itu makan dengan adab sunnah bagi Nabi SAW, maka Allah akan berikan keberkahan. Di antaranya fadilah yang berjemaah makan, kalau 1 bungkus nasi itu cukup untuk orang 2. Cukup untuk orang 2. Kadang hawa nafsu itu membisiki, setan itu membisiki, ini cukup. Kadang belum dimakan sudah ngomong nggak cukup. Ini nafsu. Padahal Allah puasa memberikan rasa kenyang, ya. Dengan sedikit nasi, banyak nasi masih kurang juga. Allah puasa. Maka di sini di antara adab-adab etika tata cara makan dengan cara sunnah, kalau diamalkan dalam kehidupan, maka makan dengan adab sunnah. Makan tidak boleh berlebihan, israf, melampaui batas, sampai keluar dari depan, ya kan? Sampai muntah, jadi hukumnya haram. Kalau sudah terasa kenyang cukup, berhenti. Nabi akan makan ketika merasa lapar, akan berhenti sebelum kenyang. Jangan dirubah, jangan dibalik. Maka insya Allah makan dengan berjemaah sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW akan mendatang keberkahan. Ya. Di balik sunnah ingat ada kejayaan, ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah zaman baginda Nabi SAW, ada sebuah keluarga yang mana anak istrinya selalu tidak tentram dalam keluarga karena seorang ayah yang begitu bulis, ya, tidak tahu belas kasih dengan istri dan anak. Sehingga sepakat suatu hari istri dan anak berkumpul bermusyawarah, ya, bermusyawarah bagaimana untuk menyingkirkan ayahnya dari rumahnya. Maksudnya untuk dibunuh. Subhanallah, maka izin Allah, sang suami ketika dalam satu safar keluar rumah melewati majlisnya baginda Rasulullah SAW. Nabi sedang menjelaskan bagaimana etika tata tertib adab memakan seorang muslim. Seorang Yahudi tadi yang sedang diancam bunuh oleh keluarganya, sudah dimusyawarahkan kalau pulang mau diracun ini. Bunuh saja bapak, sudah menserahkan keluarga, menyusahkan istri dan anak. Kalau pulang bapak mau diracun saja. Maka dengan izin Allah, Allah masih sayang ingin memberikan hidayah kepada seorang Yahudi ini. Ketika dia di luar rumah, lewat dalam satu masjidnya Rasulullah SAW sedang membicarakan tentang masalah adab makan secara Islam, secara sunnah. Maka didengar oleh seorang Yahudi tadi, kalau kita makan berjemaah, di situ ada pertolongan Allah. Itu diingat oleh seorang Yahudi. Diingat apa yang disampaikan Nabi. Seorang Nabi pasti omongannya betul. Siapa makan berjemaah akan dapat pertolongan Allah. Pulang, padahal di rumah sudah disiapkan makanan diracun oleh keluarga, oleh istri dan anak. Subhanallah.
Begitu sudah disiapkan hidangan di rumah, istrinya oleh aneh padahal sudah diberi racun. Maka akhirnya apa? Istri anaknya mempersilahkan bapaknya untuk makan. Apa kata suami bapaknya? Saya tidak mau makan kalau kalian tidak mau makan. Masya Allah. Karena saya mendengar ada di sana ada seorang mantu Nabi menjelaskan bagaimana makan kalau bersama dapat pertolongan Allah. Maka dipaksa pun bapaknya tidak mau makan. Saya tidak mau makan kalau kalian tidak mau makan juga. Artinya dipaksa pun tidak mau, artinya istri dan anaknya mengaku, Bapak ini sebetulnya racun sudah kami buat itu membunuh Bapak. Tapi Bapak memang tidak mau, sudah. Akhirnya gara-gara astop dia mendengarkan nasihat Nabi bagaimana makan bersemangat begitu tinggi nilainya, datangkan pertolongan Allah, maka seorang Yahudi selamat gara-gara satu sunnah didengarkan, diamalkan, selamat dari kematian. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Inilah kehebatan Islam, kehebatan sunnah bagi Nabi SAW. Maka kita orang Islam kita jangan malu-malu, makan habis makan, ya, pakai tangan dicilati, itu sunnah Nabi, dicilati. Bahkan bagi Nabi SAW, saking sahabat itu memahami bagaimana fadilah mengecup jari-jari. Ketika Nabi setelah makan itu para sahabat berebut tangan Rasulullah, dicilam, dikecupi. Bahkan saya kemarin dalam satu safar Masturah membawa istri 40 hari di kota Pekanbaru sana. Alhamdulillah sampai jumpa juga soal dengan seorang ulama di Pekanbaru namanya Uwas yang terkenal sekarang yang masyhur Uwas, Ustaz Abdul Somad. Masya Allah di kota Pekanbaru kami sedang safari dakwah, soal kepada seorang ulama di sana namanya Kiai Haji Toyib. Sudah umurnya 80 tahun. Ketika kami di rumah beliau dijamu makan secara sunnah berjemaah, saya dengan teman saya Ustaz Kiai Haji Ustaz Saleh Abdul Aziz dari Ponpes Al-Fatah Betul. Satu nampan kita bertiga. Ketika selesai makan, kami mau cuci tangan kami berdua dipegang oleh kiai tersebut. Ustaz jangan cuci tangan dulu, biar saya yang nyuci, nanti sudah cuci saya minum. Bekas kalian saya minum. Kami kaget terkejut, subhanallah. Ini ada orang tua, lebih alim, kok berani minum bekas tangan cucian kami. Masya Allah. Begitu terharu ya. Akhirnya sudah kalau begitu baik, saya dulu yang minum sekarang. Tapi belakangan saja. Sampai begitu. Memahami sunnah Nabi sampai begitu. Berebut ingin meminum bekas saudara. Termasuk di antaranya orang yang lembut hatinya adalah orang tidak punya sombong, orang yang tawadhu adalah mau meminum bekas minuman saudara muslimnya. Karena kita katakan umumnya jijik, ya kan? Itu sudah sunnah Nabi mendidik kita supaya menjadi orang tawadhu. Hadirin yang mulia, masya Allah. Akan penting kita selalu berkumpul di majelisnya para ulama, majelisnya perkumpulan orang-orang soleh, ya. Para kekasih Allah. Di antaranya Masya Allah yang malam ini hadir, ya, yang jauh dari Palembang sana, Aminul Jalal, Ustaz Al-Khairat, Masya Allah, Barakallah. Semoga Allah barakali beliau. Masya Allah. Bagaimana pesan Nabi dalam urusan pergaulan? Apa kata Nabi? Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Selalulah kalian, kata Nabi, duduk berkumpul di majlisnya para ulama dan mendengarkan pembicaraan para ulama ahli hikmah. Ini pesan Nabi kepada kita, kepada para sahabatnya juga pada kita. Diperintahkan oleh Nabi untuk selalu berkumpul di majlisnya para ulama dan mendengarkan perkataan nasihatnya para ulama ahli hikmah. Kenapa? Fa inna Allaha yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita selalu kumpulin orang
orang ahli ilmu, orang soleh, nanti hati kita akan disinari dengan sinar hikmah. Dapat ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardol mayyita kita bima'il matar. Jadi Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan ilmu bermanfaat di majlisnya para ulama. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan air hujan. Bapak sekalian perhatikan, ketika musim kemarau tanah itu gersang, tandus, begitu Allah turunkan hujan maka menjadi subur. Itulah gambaran tamsilan Nabi memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita selalu di dunia duduk kubur dengan para ulama, maka barokah insyaallah. Kalau saya lihat selanjutnya, banyak nasihat yang kita dapat petik atas yang dia sampaikan. Banyak pelajaran terkait adab makan, doa makan. Mungkin tanpa disampaikan mungkin kita mungkin tidak tahu kita yang disampaikan sebagai penyampaian dari orang. Mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu untuk kita semua. amin. Nah, orang hidup sunnah. Hidup secara sunnah boleh dipraktekkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pemaparan penjelasan dari guru kita Ustadz Aliman. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi satu pelajaran untuk kita semua dan menjadi barokah untuk kita dan menjadi penambah ilmu untuk kita semua. Akhirnya video ini saya akhiri sementara. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.